Dari Kejaksaan, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 beserta anggota Komisi 3 yang kami hormati, beserta rapat mitra kerja Komisi 3, kami akan sampaikan terkait penjelasan dalam hal anggaran yang kita laksanakan di tahun 2025. Bahwa menindaklanjuti undangan Komisi 3 DPR RI tanggal 11 Februari 2025, hal rapat pembahasan rekonstruksi anggaran kementerian atau lembaga tahun anggaran 2025, dan memperhatikan kedudukan kejaksaan sebagai bagian dari unsur pemerintah dalam rapat dimaksud, maka bersama ini kami sampaikan deskripsi pagu anggaran kejaksaan tahun anggaran 2025. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan nomor 867 tanggal 23 September 2024, hal penyampaian alokasi anggaran kementerian lembaga dan alokasi khusus tahun 2025, dan memperhatikan DIPA Induk Kejaksaan tahun 2025, nomor DIPA 006 tanggal 2 Desember 2024, Kejaksaan RI tahun anggaran 2025 memperoleh anggaran sebesar 24.276.145.850.000 rupiah. Penyusunan pagu alokasi anggaran tahun 2025 dengan rincian per program, yaitu untuk yang program pertama, program penegakan dan pelayanan hukum sebesar 1.082.339.000.000 sekian. Kemudian juga program dukungan manajemen itu 23.193.806.000.000 dengan jumlah total 24.276.145.000.000 sekian. Sebagai dukungan pelaksanaan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S37 MK02 tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian atau lembaga dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Kejaksaan RI akan melakukan restrukturisasi atau efisiensi anggaran tahun anggaran 2025 sebesar 5.431.300.000.000 rupiah dengan rincian yang meliputi yaitu belanja barang itu sebesar 1.990.600.000.000 rupiah. Ini termasuk automatic adjustment akun perjalanan dinas sebesar 339.415.000.000. Kemudian belanja modal 3.440.700.000.000 rupiah. Bahwa adapun setelah dikurangkan dengan besaran blokir sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh sisa anggaran yang dapat dimaksimalkan pemanfaatan sebesar 18.844.900.000.000 rupiah yang berdasarkan per akunnya meliputi belanja pegawai itu 5.639.734.000.000 sekian, kemudian belanja barang itu 2.054.964.000.000 sekian, dan belanja modal 11.168.147.000.000 sekian. Kemudian terkait hal tersebut, bahwa belanja pegawai itu pagu semula 5.639.000.000 sekian itu menjadi itu tetap ya ada pengurangan untuk belanja pegawai. Kemudian untuk belanja barang 4.045.564.000.000 sekian itu dapat kena restrukturisasi anggaran sebesar 1.990.600.000.000 menjadi 2.054.964.000.000 sekian, dan belanja modal dari 14.590.847.000.000 sekian kena restrukturisasi anggaran 3.440.700.000.000 sekian menjadi 11.168.147.000.000 sekian. Kemudian sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, maka telah diterbitkan Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan nomor 104 tanggal 5 Februari 2025 yang ditujukan kepada seluruh kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan nomor 106 tanggal 6 Februari yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dan Nota Dinas tanggal nomor 151 tanggal 6 Februari hal efisiensi penggunaan anggaran di lingkungan Kejaksaan RI yang ditujukan kepada seluruh Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan. Keseluruhan surat atau nota dinas di atas pada pokoknya menekankan agar yang pertama,
dilakukan penghematan anggaran operasional perkantoran dengan memanfaatkan listrik dan air secara efisien, mematikan lampu, AC, dan peralatan elektronik lainnya di luar jam kerja. Yang kedua, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam setiap rapat, pertemuan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan kinerja dengan menggunakan video conference atau aplikasi rapat daring. Yang ketiga, perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan mendesak yang tidak dapat dilakukan secara daring dengan mempertimbangkan urgensi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran. Dan yang keempat, seluruh kegiatan rapat dan koordinasi sebisa mungkin dilaksanakan di lingkungan kantor, kecuali terdapat kondisi khusus yang tidak memungkinkan pelaksanaan di dalam kantor. Meskipun ada kebijakan penghematan, setiap satuan kerja tetap harus memastikan pencapaian target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja sesuai dengan pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan SAKIP. Selain itu juga efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas layanan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jambin. Sekarang